Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Rifai, NPM 200303105. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengantar pasar modal Indonesia. Saya mengutip dari PowerPoint yang dibuat oleh Bapak Berwin Anggara, MSAK QRMA. Yaitu langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan, yaitu pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Pengertian pasar yaitu fungsi utama pasar pada dasarnya adalah membantu mempertemukan orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang-orang yang memiliki barang dan jasa tersebut. Dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, pasar bukan hanya merupakan suatu tempat dalam pengertian yang lebih luas. Pasar adalah proses transaksi atau kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Jenis-jenis pasar ada 3, yaitu pasar berdasarkan yang pertama, pasar berdasarkan cara transaksinya. Contohnya pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua yaitu pasar berdasarkan wujudnya. Contohnya yang pertama pasar nyata, yang kedua pasar abstrak. Yang ketiga yaitu pasar berdasarkan model persaingannya. Yang pertama pasar persaingan sempurna. Ini adalah jenis pasar di mana baik penjual maupun dan pembeli memiliki pengetahuan dan jumlah yang relatif seimbang. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana salah satu pihak, penjual atau pembeli, relatif dominan daripada pihak yang lain. Akibatnya, pihak yang dominan dapat mempengaruhi harga pasar. Contohnya yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Berikutnya yaitu konsep pasar modal Indonesia. Pasar keuangan dan pasar modal. Yang pertama yaitu pasar keuangan adalah tempat bertemunya dua pihak, penjual dan pembeli, untuk melakukan proses transaksi, yaitu pihak yang memiliki uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Yang pertama yaitu pasar uang, money market, adalah tempat bertransaksi jual beli produk-produk keuangan jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Produk keuangan sering juga disebut sebagai surat berharga karena dapat diperjualbelikan. Contoh surat berharga pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito, sertifikat berharga pasar uang, sertifikat berharga komersial, call money, repurchase agreement. Berikutnya yaitu konsep pasar modal Indonesia. Ada 2 konsep, yaitu pasar modal atau capital market adalah tempat bertransaksi jual beli surat-surat berharga keuangan sekuritas jangka panjang. Contohnya saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Yang kedua yaitu pasar valuta asing atau falas, adalah tempat bertransaksi jual beli mata uang berbagai negara. Berikutnya yaitu konsep pasar modal Indonesia. Perbedaan antara pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditas secara ringkas dapat dibedakan ketiganya dari jatuh tempo surat berharga, tempat transaksi, dan produk yang diperjualbelikan dari masing-masing pasar. Di pasar uang, umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Sementara di pasar modal, umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Dilihat dari tempat transaksinya, surat berharga di pasar uang umumnya dilakukan di bank, sementara tempat transaksi surat berharga di pasar modal dilakukan di bursa efek, sedangkan jual beli komoditas dilaksanakan di bursa jangka panjang. Jadi sebenarnya apa pasar modal itu? Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal atau capital market sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik yang berkaitan dengan sekuritas yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Nah, indikator pasar uang, pasar modal, dan pasar berjangka, yaitu pasar uang jangka waktunya yaitu jangka pendek, pasar modal jangka panjang, dan pasar berjangka jangka panjang. Nah, untuk tempat transaksi, untuk pasar uang yaitu bank atau bank sentral, pasar modal yaitu bursa efek, pasar berjangka yaitu bursa berjangka. Nah, produk dari pasar uang SBI atau deposito, pasar modal yaitu saham dan obligasi,
pasar berjangka yaitu kopi, karet, dan komoditas hasil bumi lainnya. Nah, di sini saya dipaparkan yaitu penjual surat berharga jangka panjang, pembeli surat berharga jangka panjang. Nah, ditemukan di pasar modal. Dari pengertian di atas, paling tidak ada 3 ruang lingkup yang berkaitan dengan aktivitas pasar modal, yaitu yang pertama yaitu kegiatan yang terkait penawaran umum dan perdagangan sekuritas. Yang kedua, perusahaan publik yang menerbitkan sekuritas. Yang ketiga yaitu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Berikutnya yaitu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Istilah lain pasar modal adalah bursa efek. Bursa artinya pasar dan efek artinya surat berharga. Istilah lain surat berharga atau efek adalah sekuritas. Contoh dari sekuritas sendiri yaitu yang diperdagangkan di pasar modal, antara lain saham, obligasi, suku, dan reksadana. Selain pasar modal yang kita kenal secara luas, saat ini ada juga jenis pasar modal lain, yakni pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah sendiri adalah pasar modal yang berproses transaksi dan produk-produk sekuritasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran dan fungsi manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa di antaranya, yaitu yang pertama sarana intermediasi keuangan, yang kedua sarana investasi, yang ketiga sarana penciptaan lapangan kerja, yang keempat sarana peningkatan pendapatan negara, yang kelima sarana indikator ekonomi negara. Nah, pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, untuk fungsi ekonomi, karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana investor dan pihak yang memerlukan dana issuer. Nah, yang kedua, fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal memiliki jumlah manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain perusahaan, pemilik dana atau yang disebut investor, dan pemerintah. Mengutip dari sejarah dan perkembangan pasar modal. Sejarah pasar modal dunia. Indonesia memiliki peran dalam sejarah lahirnya pasar modal pertama di dunia. Sejak lama, Indonesia atau yang dikenal Nusantara dikenal sebagai produsen rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasaran dunia. Masuknya Belanda ke Nusantara melalui VOC menjadi cikal bakal lahirnya pasar modal di dunia yang berdiri di Belanda. Inovasi Belanda ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Perancis, dan Inggris. Nah, pasar modal pertama di dunia. Alur perdagangan mulai mengalir deras di Eropa ke Nusantara sejak abad ke-15. Komoditas andalan Nusantara yang bernilai tinggi seperti lada menjadi incaran para pedagang Eropa termasuk dari Belanda. Perusahaan Belanda berkeinginan mendapatkan rempah-rempah langsung dari bumi Nusantara atas saran Gubernur Jenderal Prince Johan Maurits non Nassau. 3 perusahaan besar di Belanda bekerjasama mendirikan Verenigde Ostindische Company atau yang disebut dengan VOC, merupakan yang bertujuan mendapatkan rempah-rempah di bumi pertiwi pada tanggal 20 Maret 1602. Pasar modal Amerika Serikat. Inovasi pasar saham yang digagas Belanda rupanya menarik negara lain termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 1792, pasar modal Amerika Serikat resmi berdiri dan diberi nama The Stock Exchange Office. Nah, pada tahun 1817, para pialang saham di New York, salah satu negara bagian Amerika Serikat, mendirikan The New York Stock atau Exchange Board di Jalan Wall Street nomor 40. Tonggak penting lainnya di pasar modal Amerika Serikat adalah berdirinya Stock Exchange Committee atau SEC. Sejarah pasar modal Indonesia. Nah, kita masuk pada sejarah pasar modal di Indonesia. Yang pertama yaitu transaksi saham di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1880.
Namun, pada masa itu perdagangan saham tidak dilakukan secara resmi dan tercatat. Berdirinya Dunlop dan Coffee, perusahaan perdagangan komoditas dan sekuritas, pada tahun 1878 dianggap sebagai cikal bakal pasar saham resmi di Nusantara. Momentum pendirian pasar saham di tanah air makin menguat saat kultur Matsepgalpara, perusahaan perkebunan di Batavia, menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham pada tahun 1892. Disusul Het Centrum, perusahaan surat kabar dari Yogyakarta, menjual saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Kemudian pada tahun 1896, periode sebelum dan awal kemerdekaan. Nah, pasar modal di Indonesia secara resmi berdiri di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Bursa saham pertama di Indonesia itu merupakan cabang dari pasar saham Amsterdam atau di Belanda. Di tingkat Asia, pasar saham Batavia ini merupakan yang keempat. Alasan pendirian bursa di Jakarta ini adalah untuk mendukung perusahaan-perusahaan Belanda, khususnya di sektor perkebunan yang tengah membutuhkan modal. Bursa Jakarta sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I tahun 1914. Bursa Jakarta yang kembali beroperasi pada tahun 1918 mengalami perkembangan pesat. Melihat potensi tersebut, kota-kota lain lantas ikut mendirikan bursa. Bursa Surabaya resmi beroperasi pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Semarang berdiri pada 1 Agustus 1925. Tercatat ada 250 sekuritas yang diperjualbelikan di bursa-bursa tersebut dengan total nilai saham mencapai sekitar 7 triliun rupiah. Bursa saham Surabaya dan Semarang terpaksa tutup karena terjadi resesi ekonomi dunia tahun 1929. Berikutnya, Bursa Jakarta menyusul tutup pada 10 Mei 1940 karena pecah Perang Dunia II. Sempat kembali dibuka pada 23 Desember 1940, Bursa Jakarta terpaksa berhenti beroperasi karena masuknya Jepang ke Indonesia. Pasca kemerdekaan, Bursa Jakarta kembali dibuka pada tanggal 3 Juni 1952 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 289737 Undang-Undang tanggal 1 November 1951. Pengelolaan bursa diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang beranggotakan bank negara dan swasta, serta para pialang sekuritas. Guna memperkokoh dasar hukum operasional bursa, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Darurat tentang Bursa yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa pada tanggal 26 September 1952. Periode pasca deregulasi pasar modal. Bursa efek di Jakarta baru mulai bergairah saat pemerintah memutuskan menyederhanakan aturan atau deregulasi pada tahun 1987. Deregulasi ini dikenal dengan nama Paket Kebijaksanaan Desember 1987 atau yang disingkat Pakdes 1987. Deregulasi berikutnya yang kian menggairahkan bursa adalah Paket Kebijaksanaan Oktober 1988. Deregulasi ini intinya membatasi penyaluran kredit bagi perbankan yang dikenal sebagai aturan 3L, legal, lending, dan limit. Pemerintah lantas mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Desember 1988. Ini adalah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk membuka dan mengelola pasar modal. Berbagai paket deregulasi tersebut mulai memberikan hasil. Hingga akhir tahun 1989 tercatat ada 37 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEJ. Berikutnya berdiri berturut-turut 3 bursa baru, yaitu Bursa Efek Surabaya pada 16 Juni 1989 dan Bursa Planel Indonesia BP1 pada 2 April 1991 dan Bursa Efek Jakarta BEJ yang menggantikan peran Badan Pelaksanaan Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai pelaksana bursa di Jakarta pada 13 Juli 1992. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.